Kita semua pasti sudah tahu bahwa Sang Khalifah ataupun yang sekarang ini diberi gelar sebagai Al-Mahdi adalah manusia yang akhlaknya mulia dan terpuji, yaitu pemimpin yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kecintaan dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap perbuatan dan kata-katanya bisa menjadi panutan untuk kita semua. Karena seseorang yang menjadi khalifah ataupun Imam Mahdi adalah pewaris Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain mewarisi roh kerasulan di dalam dirinya, beliau juga mempunyai sifat ataupun akhlak yang mulia dan terpuji, sehingga bisa dijadikan panutan di dalam hidup kita. Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi adalah seorang manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang penuh dengan rasa kasih dan sayang terhadap sesama. Adapun beberapa pesan yang telah disampaikan oleh Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi dalam menjalani kehidupan ini. Yang pertama, Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi berpesan tentang amal ibadah. Beliau berkata, beribadahlah kepada Allah dengan ikhlas dan tulus, karena hanya mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beribadahlah kepada Allah tanpa ada rasa pamrih sedikit pun. Jika ingin meraih cinta dan kasih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, buanglah semua rasa cintamu terhadap dunia. Lepaskanlah keterikatan dirimu terhadap dunia. Jika ingin meraih cinta dan kasih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadahlah dengan ikhlas dan tulus tanpa mengharapkan pahala dan surga. Bersedekahlah dengan tulus dan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan. Jalani ibadahmu benar-benar karena Allah, demi Allah, dan hanya untuk Allah semata. Orang yang dikehendaki ataupun orang yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang benar-benar atau bersungguh-sungguh ingin sampai dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rasa ikhlas tanpa mengharapkan apa-apa kecuali hanya menginginkan berada di pangkuan Allah semata. Orang-orang seperti itulah yang akan menjadi pilihan Allah. Jika sudah menjadi seorang hamba yang dikasihinya, pasti Allah akan membukakan hijab kepada seorang hamba tersebut. Setelah Allah membukakan hijab terhadap seorang hamba tersebut, pasti Allah akan menampakkan dirinya dan menampakkan semua rahasia-rahasianya, termasuk rahasia keberadaan Sang Khalifah ataupun yang sekarang ini diberi gelar sebagai Al-Mahdi. Yang kedua, Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi berpesan tentang menaklukkan hawa nafsu ataupun menaklukkan diri sendiri. Beliau berkata, jadilah manusia yang sabar dan tabah dalam menghadapi cobaan dan ujian dalam hidup ini. Tebarkanlah sifat kasih dan sayang terhadap sesama. Jadilah pribadi yang baik dan bermanfaat bagi orang lain. Taklukkan hawa nafsu dan egomu karena itu adalah jalan jihad yang paling utama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, jihad yang paling utama adalah seseorang berjihad atau berjuang melawan dirinya dan hawa nafsunya. Seperti yang dijelaskan di dalam ayat Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 69, yang artinya, dan orang-orang yang berjihad di jalan kami akan memberikan kepada mereka hidayah kepada jalan-jalan kami. Faidah indah yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, dalam ayat ini Allah mengaitkan hidayah dengan jihad. Orang yang paling sempurna hidayahnya adalah yang paling sempurna jihadnya. Jihad yang paling wajib adalah menjihadi diri sendiri, menjihadi hawa nafsu, menjihadi setan, dan menjihadi dunia. Siapa yang menjihadi 4 perkara ini karena Allah, maka Allah akan memberinya hidayah kepada jalan-jalan keridaannya yang akan menyampaikannya ke surga. Siapa yang meninggalkan jihad maka ia akan kehilangan hidayah sejumlah jihad yang ia tinggalkan. Al-Junaid berkata, maknanya, dan orang-orang yang menjihadi hawa nafsunya di jalan kami dengan cara bertaubat. Kami akan memberikan kepada mereka hidayah kepada jalan-jalan ikhlas. Tidak mungkin ia menjihadi musuhnya yang lahiriah kecuali dengan menjihadi musuhnya yang batin. Barang siapa yang menang melawan musuhnya yang batin, ia akan menang melawan musuhnya yang lahiriah. Dan siapa yang kalah oleh musuhnya yang batin, ia akan dikalahkan oleh musuhnya yang lahiriah. Sangat banyak sekali penjelasan tentang menaklukkan hawa nafsu ataupun menaklukkan diri sendiri. Seperti yang dijelaskan pada hadis berikut ini, yang artinya, mukmin yang paling utama keislamannya adalah umat Islam yang selamat dari keburukan lisan dan tangannya. Mukmin paling utama keimanannya adalah yang paling baik perilakunya. Muhajirin paling utama adalah orang yang meninggalkan larangan Allah.
Jihad paling utama adalah jihad melawan nafsu sendiri karena Allah. Hadis ini diriwayatkan dalam Musnad Ahmad, Sunan Al-Tirmidzi, Sunan Abi Dawud, dan Sahih Ibnu Hibban. Hadis jihad paling utama adalah melawan nafsu di atas berstatus sahih. Pendapat Al-Taibi, dalam kitab Al-Kashif, An Haqaiq Al-Sunan Syarh Misikat Al-Masabi. Al-Taibi mengomentari hadis tersebut dan mengatakan, Mujahid bukan orang yang berperang dengan orang-orang kafir musuh saja. Tetapi, mujahid yang sejati adalah orang yang memerangi nafsunya, mendorongnya dan memaksanya agar taat kepada Allah. Hal itu karena nafsu seseorang adalah musuh yang lebih kuat dibanding kaum kafir yang memusuhi. Karena orang kafir yang memusuhi berada pada posisi yang jauh. Tidak akan bertemu dan berhadap-hadapan dengan mereka kecuali jika ada kondisi tertentu. Sedang nafsu seseorang, maka ia akan selamanya bertemu dengannya. Nafsu akan menghalangi orang melakukan kebaikan dan ketaatan. Tidak diragukan lagi, berperang dengan musuh dekat lebih penting dibanding berperang dengan musuh yang jauh. Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi sangat-sangat menyarankan agar setiap manusia bisa menaklukkan hawa nafsu dan egonya. Agar bisa menjadi seseorang yang diberikan petunjuk hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi berpesan tentang kemunculan sang pemimpin bumi. Beliau berkata, janganlah kalian dengan bersusah payah mencari tentang siapa dan di mana keberadaan sang Khalifah ataupun Imam Mahdi. Karena manusia tidak mempunyai daya dan kekuatan untuk menemukan keberadaan sang Khalifah ataupun Imam Mahdi. Sampai kapanpun kalian tidak akan pernah bisa untuk mengetahui keberadaan sang Khalifah ataupun Imam Mahdi yang sebenarnya. Dan sang Khalifah ataupun Imam Mahdi yang sebenarnya, tidak akan keluar untuk menampakkan dirinya kepada semua orang. Walaupun seorang ustadz ataupun kiai, jika mereka belum mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kapanpun mereka tidak akan pernah bisa mengetahui siapa dan di mana keberadaan sang Khalifah ataupun Imam Mahdi yang sebenarnya. Karena yang bisa mengetahui dan berjumpa dengan sang Khalifah ataupun Imam Mahdi, hanyalah orang-orang yang sudah diberikan petunjuk hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin besar tekad kalian untuk berjumpa dengan Imam Mahdi, maka akan semakin jauh kalian dari keberadaan sang Khalifah ataupun Imam Mahdi. Janganlah kalian bersusah payah untuk mengetahui dan berjumpa dengan sang Khalifah ataupun Imam Mahdi. Tetapi berusahalah dengan bersungguh-sungguh untuk sampai dan berjumpa dengan Allah. Dengan cara taatlah dalam beribadah dan dekatkan diri kepada Allah. Dan berdoalah kepada Allah dengan memohon petunjuk. Agar diberikan seorang pembimbing yang bisa membimbing sampai kepada Allah. Jika kalian bersungguh-sungguh dengan rasa ikhlas dan sabar untuk sampai dan berjumpa dengan Allah. Pasti Allah akan memberikan petunjuk hidayah kepada orang tersebut. Jika sudah menjadi seseorang yang dikasihi oleh Allah, pasti Allah akan membukakan hijab terhadap seseorang tersebut. Sehingga Allah akan menampakkan dirinya dan menampakkan semua rahasia-rahasianya, termasuk rahasia keberadaan kekasihnya yaitu sang Khalifah ataupun Imam Mahdi. Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi adalah kekasih yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika sudah mengetahui dan berjumpa dengan sang Khalifah ataupun Imam Mahdi, berarti sama halnya kita sudah sampai dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah dan kekasihnya tidak boleh dipisahkan, dan tidak boleh disatukan. Bagaikan matahari dengan cahayanya, dan bagaikan siang dan malam.